Begitu Yao Nantian bergerak, aku tahu itu kau, bajingan tua. Setelah pria bernama Bing Leidong selesai berbicara, dia melihat sekeliling dan melihat bongkahan es besar di depannya, bersiul ke arah pria yang tiba-tiba muncul. Pria bernama Yao Nantian itu mengenakan mahkota emas dan tampak seperti pria parubaya, membelai jenggotnya yang panjangnya setengah jari. Embun beku yang menyerang itu tiba-tiba dipengaruhi oleh kekuatan tak kasat mata saat jaraknya hampir 100 kaki, dan tampaknya hancur secara otomatis. Katakan langsung padaku, apa yang sedang kamu rencanakan? Ada niat membunuh di mata Bing Leidong, tetapi keduanya tampak waspada satu sama lain dan tidak ada yang memilih untuk bertarung. Tentu saja, mereka mencari pendamping. Saya masih sedikit takut jika pergi sendirian. Jika aku pergi bersama saudara Leidong, tentu akan jauh lebih aman. Yao Nantian memegang gunung giok emas di satu tangan. Kipaslah secara perlahan, meskipun tidak ada angin. Xiaoyan yang konon merupakan reinkarnasi seorang dewa agung, tak lebih dari seekor semut yang baru saja mencapai keabadian ilahi. Satu tamparan saja akan menghancurkannya sampai mati. Bing Leidong berkata tanpa lelah. Dia tampaknya tidak percaya apa yang dikatakan Yao Nantian. Yao Nantian tersenyum lembut saat mendengarnya. Hujan gunung emas bergetar lembut, tidak cepat dan tidak lambat. Tampaknya saudara Leidong belum menerima berita itu. Reinkarnasi sang dewa yang baru saja menerobos keabadian Tuhan berhasil mengalahkan jiwa sang dewa kekosongan, meski hanya berupa jiwa. Benarkah kekuatan bertarungnya tidak cukup untuk membunuhnya? Setelah kata-kata Yao Nantian terdengar, Bing Lei bergerak dan alisnya sedikit mengernyit. Dia memang belum pernah mendengar berita ini. Tidak akan menjadi masalah bagi jiwa terbelah suci untuk membunuh orang yang baru saja menerobos ke tingkat ketiga keabadian ilahi. Yao Nantian, jangan berbohong padaku. Bing Leidong bersikap skeptis. Tentu saja, dia sebenarnya sudah percaya dengan apa yang dikatakan Yao Nantian, kalau tidak, mengapa Tuan Su perlu mempercayakan pembunuhan itu kepada mereka sementara dia sendiri bisa melakukannya? Tentu saja tidak. Jika Anda ingin lebih berhati-hati, tunggulah beberapa saat. Menanam cabang baru adalah cara terbaik. Yao Nantian terus berkata bahwa setelah mempertimbangkan dengan cermat, Gua Bing Lei tidak membantahnya. Lagi pula, dia adalah reinkarnasi dari Sang Maha Tinggi. Setelah mendengar berita tersebut, dia tentu tidak bisa bertindak gegabah. Saya tahu perkiraan lokasinya, jadi saya bisa pergi ke sana dan menunggu, kata Yao Nantian. Kemudian dia bergerak dan melangkah ke naga es di kaki gua guntur es. Hal ini membuat Bing Leidong sedikit tidak senang, tetapi dia tidak banyak bicara dan langsung terbang ke depan. Dewa kuno bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat karena tidak seorang pun tahu apa yang akan ditabraknya pada detik berikutnya. Terlebih lagi, setelah masuk ke sini, Xiaoyan belum menemukan satupun binatang luar angkasa. Secara logika, seharusnya ada makhluk luar angkasa yang lebih kuat di sini. Ruang di sini benar-benar tidak teratur, membuatnya sangat sulit untuk menemukan barang. Xiaoyan bergumam, namun tidak ada cara lain, dia hanya bisa mengalah dan menggunakan dewa kuno untuk mengukir jalan di bawah bimbingan Sudong Zihun. Xiaoyan awalnya mengira dia akan berada di tempat yang tidak teratur ini. Perjalanan yang panjang, tapi tidak sejauh itu. Tak lama kemudian, perubahan mulai tampak di ruang yang tidak teratur itu. Memasuki udara. Dewa kuno bagaikan seekor burung yang menerobos awan. Ia terbang cepat ke arah lurus, dan apa yang tampak di depan mata kita seperti sebuah benua. Itu adalah daratan tandus, tak berbatas dan tak berujung sejauh mata memandang. Melihat sekeliling, tidak terlihat batas atau akhir. Anda dapat membayangkan betapa besarnya tempat ini. Ayah, ada sesuatu yang terjadi di depan. Mendengar ini,
Semua orang melihat ke arah Xiao Yuli. Ada banyak tokoh di sini. Mereka semua memancarkan aura yang agung. Kedatangan Xiao Yan menarik perhatian hampir semua orang di sini, karena dia mengandalkan tubuh fisiknya untuk melintasi kehampaan dan tidak memerlukan dukungan apapun untuk masuk ke sini. Oleh karena itu, dewa kuno besar tampak sangat mempesona. Xiao Yan perlahan berhenti. Dia tidak terburu-buru maju. Siapakah orang berkuasa yang berani tampil menonjol seperti ini? Dewa abadi yang setidaknya berada pada level keempat tidak boleh terprovokasi dan harus dijauhi. Pada saat ini, tatapan Xiao Yan menyapu kekuatan jiwa dan menyapu. Kebanyakan orang di sini merupakan dewa abadi tingkat ketiga, dan ada pula beberapa yang merupakan dewa abadi tingkat kedua. Tentu saja, meskipun ini adalah tingkat ketiga, ia juga dibagi menjadi 9 tingkat. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat merasakan aura umumnya tetapi tidak dapat merasakan kekuatannya dengan lebih cermat. Dan banyak orang yang bisa datang ke sini untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Saat kekuatan jiwa Xiao Yan menyapu, aura yang mendominasi memantulkan kekuatan jiwa Xiao Yan. Siapa yang berani menggunakan jiwanya untuk menyelidiki kekuatan jiwa Xiao Yan yang telah aku tolak? Itu adalah sosok yang datang dari kiri. Berbeda dengan makhluk di sekitarnya. Yang ada di sekitarnya semua berjalan berkelompok, tetapi ia duduk sendirian di udara. Teriakannya yang dahsyat bagaikan gemuruh guntur. Xiao Yan melangkah maju. Dia melangkah maju beberapa kali secara berurutan, dan langkah kakinya yang kokoh bergegas menuju ke arah lelaki tua yang tengah berbicara itu. Pengadilan kematian. Ketika lelaki tua itu melihat Xiao Yan memilih menyerang tanpa berkata apa-apa, dia mendengus dingin, meraih udara, dan melontarkan telapak tangan besar bercahaya terang. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan keras, dan Qi Dashang cukup aneh. Sesuatu seperti lubang hitam muncul di telapak tangannya. Itu sebenarnya menyerap kekuatan 7 langkah Xiao Yan untuk menekan para dewa. Saat berikutnya, 9 segel bintang melintas di antara alis Xiao Yan, dan tubuhnya langsung menjadi ribuan kaki panjangnya. Kemudian dia menggunakan teknik bertarung yang sama yaitu 7 langkah menekan para dewa lagi, tetapi gerakannya bahkan lebih kuat. Akan tetapi, bukan hanya lelaki tua itu saja yang menyipitkan matanya, mata orang-orang di sekitarnya pun tiba-tiba menyipit. Meski klan Yuan Shen telah lama menghilang dalam sungai sejarah yang panjang, ketenaran mereka di masa lalu masih tetap ada. Selain itu, orang-orang ini belum pernah melihat jiwa yang hidup secara nyata, sehingga mereka sangat terkejut. Bahkan lelaki tua itu pun tidak berbicara lagi. Meskipun dia melawan lagi, dia menunjukkan kelemahannya pada Xiao Yan. Itu hanya kesalahpahaman tadi. Saya minta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Kakak sangat hebat, mengapa kita tidak bekerja sama? Mendengar ini, Xiao Yan tidak memaksa, melainkan melambaikan tangannya dan langkah kaki kokoh itu pun menghilang. Kecuali di sini, itu sesuai dengan situasinya. Sosok Xiao Yan langsung berubah menjadi sosok biasa, dan dia menatap lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Rasanya seperti merendahkan. Dia harus mempertahankan sikap ini dan menindas yang lemah dan takut pada yang kuat adalah norma. Di sini, terkadang sikap yang lebih tinggi dapat menghindari beberapa masalah yang tidak perlu, tentu. Xiao Yan tidak takut bertarung karena mereka semua adalah dewa abadi dari dunia lain. Jadi tidak masalah apakah membunuh atau tidak. Lebih jauh di depan adalah lautan pasir berbintang, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan terjebak di sana selamanya. Pasti ada kekuatan spiritual yang cukup kuat di sini, dan kemudian semua orang dapat bekerja sama untuk merasakan aturannya. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan.
Yang menjebak begitu banyak orang kuat adalah lautan pasir bintang yang tampak seperti debu entah dari mana. Orang tua itu mengambil sepotong pasir bintang seukuran ibu jari di tangannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Jika diperhatikan lebih dekat, ia berputar perlahan seperti bintang. Jika Anda mengambil langkah yang salah, Anda mungkin akan terjatuh ke dunia mini ini.